Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa berada di bawah lindungan, hidayah, dan dilimpahkan taufik serta rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada hari yang mulia ini, sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebagiannya, untuk mengkaji, bagi mendapatkan pengajaran, untuk seterusnya kita jadikan panduan dalam jalan kehidupan. Apa-apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya. Kajian kita masih tentang surah Hud, dan ayat terakhir, kalau tidak salah kita telah pelajari sama, ayat yang ke-72. Ayat yang menceritakan tentang ketakjuban atau ya heran, sifat takjub dan keheranan yang dialami oleh istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam selepas diberitahukan oleh para malaikat bahwa Allah akan menugerahkan kepadanya seorang putra. Beliau heran dan takjub karena merasa dirinya sudah tidak mampu atau tidak mungkin lagi melahirkan anak, memandangkan umurnya sudah sangat lanjut. Suaminya pula juga tidak muda lagi.
Sehingga istri Nabi Ibrahim berkata, inna hada la syai'un ajib. Tetapi yang perlu kita fahami benar, ketakjuban bahkan dia mengatakan, a'alidu, adakah aku akan beranak? Istifham ta'ajubi yang seakan-akan mengingkari. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang perempuan muslimah, mukminah, muhsinah, di bawah asuhan suami yang bergelar Khalilullah, tidak mungkin beliau meragui akan kuasa Allah, yakni beliau akan mengandung dan boleh melahirkan anak, sungguh pun telah lanjut usia, mandul lagi, suaminya pun juga sudah tua. Tapi innamata ajabat bihasbil urfi wal adah. Ketakjuban itu berdasarkan kepada adat kebiasaan. Menurut adat kebiasaan, ialah seorang perempuan mandul yang sudah setua itu dengan pasangan suami yang juga sudah setua itu, nampaknya tidak mungkin. Itu adat. Ketakjuban beliau katakan ini, la bihasbil qudratillah, bukan meragui akan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Sehingga tidaklah dianggap salah walaupun nampaknya macam kurang mempercayai busyra yang malaikat sampaikan ini. Karena tadi katakan ketakjuban itu berdasarkan adat, atau dalam bahasa mudah, bila dinisbahkan dengan kepada hukum sunnatullah, ya macam tak mungkin lah. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan masyiahnya tidak terikat dengan nawamisul kaun atau sunnatullah yang dia cipta. Tapi berdasarkan kehendaknya yang mutlak. Apatah lagi, sunnatullah yang ia ciptakan itu berlaku atau tidak, memberi kesan atau tidak, 100% bergantung kepada masyiahnya. Itu yang perlu difahami. Sebab itulah ketakjuban istri Khalilullah Ibrahim alaihissalam ini dijawab oleh para malaikat yang diutus oleh Allah dalam ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ata'jabina min amrillah. Malaikat-malaikat yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim berkata, adakah puan takjub, heran, merasa aneh, bahkan mungkin sesuatu yang macam mustahil min amrillah, daripada urusan Allah, perintah Allah, kehendak Allah.
segala-galanya bila ia dinisbahkan kepada masyiatullah, tidak ada yang mustahil. Maryam alaihissalam, perempuan yang tidak pernah kenal lelaki. Maksudnya tidak bersuami dan juga bukan perempuan jahat. Dia boleh mengandung dan beranak, punya anak, kerana masyiatullah. Air yang tidak boleh dicincang, tidak boleh diputus. Lautan luas terbelah hanya dengan diketuk oleh tungkat Nabi Musa kerana masyiatullah. Batu yang besar boleh melakukan seekor unta hidup, bukan unta palsu, bukan unta sihir. Kerana sunatullah. Bulan terbelah kerana sunatullah. Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra' Mi'raj. Memanglah akal tak mampu nak fikir. Menyalahi nawamisul kaun. Sunatullah. Tapi kita tahu sunatullah tu Allah yang menciptakannya. Dan berlaku atau tidak bergantung pada masyiahnya. Sehingga bila Allah sudah berkehendak dan ingin melakukan apa yang dikehendaki, dia tidak tertakluk kepada peraturan-peraturan sunnatullahnya yang ia ciptakan sendiri. Itulah di sini Allah sedang menunjukkan kelancaran kudratnya. Apa pengajaran yang boleh kita ambil dari kehidupan? Jamaah sekalian, bahawa kita disuruh oleh Allah untuk menjalani kehidupan sehari-hari mesti berpandukan sunnatullah. Nak kenyang mesti makan dulu. Untuk dapat makan mesti cari, kena dimasak dahulu. Nak hilang dahaga, ya mesti minum. Sakit, ingin sihat, ya mesti berubat. Kalau tak mau sakit, mesti menjaga kesihatan. Bahawa hidup mesti kita jalani berdasarkan sunatullah, itu iya. Ingin berjaya, mesti berusaha, iya. Namun, jika sekiranya pintu-pintu sunatullah ini kita rasakan telah tertutup, semua ikhtiar nampaknya tidak mengubah keadaan, dah tertutuplah, apalagi yang sini sudah. Langkah-langkah semua sudah tidak perlu lagi dilakukan karena sudah tidak ada lagi ruang. Apakah orang mukmin mesti berputus asa? Tidak boleh. Kenapa? Kerana kelancaran kudrat Allah sentiasa terbuka. Sebab itu kenapa kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Dia. Apakah ada yang mustahil? Sesuatu akan berlaku jika Dia menghendakinya. Apakah kita fikir orang yang tidak akan tercedera, apatah lagi mati, terbakar di tengah-tengah rumah yang terbakar, mesti memakai baju khalis api? Ya iyalah, menurut sunatullahnya, iya. Mesti pakai baju khalis api, baru selamat. Itu sunatullahnya. Tapi bukankah jika Allah menghendaki api jadi sejuk, orang tidak perlu pakai baju khalis api, dia selamat? Contoh Ibrahim. Oh iya pula. Inilah. Saya mohon pada Allah. Kelancaran kudratnya. Itu pengajaran yang penting. Sehingga bagi orang mukmin,
yang punya Allah dan yakin akan kelancaran kudratnya, tidak akan berputus asa. Walaupun telah melakukan pelbagai macam ikhtiar berdasarkan sunatullah dan belum berjaya. La taqnatu min rahmatillah. Allah sendiri yang kata, kamu jangan putus asa daripada mencari rahmat Allah. Orang miskin ingin kaya. Kaya itu rahmatullah. Jangan putus asa. Orang bodoh ingin pandai. Kepandaian itu rahmatullah. Jangan putus asa mencarinya. Sesusah manapun. Orang sakit ingin sehat. Jangan putus asa. Mencari rahmat Allah berupa kesehatan. Itu sudah. Tapi macam tidak membawa kena sudahlah. Putus asa tidak boleh. Inilah pengajaran bagi saya sangat penting dalam kehidupan. Habis bagaimana nanti kalau usaha tidak berjaya, berserah pada Allah pun akhirnya tidak berjaya? Tak jadi masalah. Ketika kita tidak menghentikan ikhtiar sesuai dengan sunatullah, itu ibadah karena Allah suruh. Ketika sunatullah sudah tertutup menurut kita, lalu kita memohon kepada Allah untuk menunjukkan kelancaran kudratnya, dan itu juga ibadah. Walaupun akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tak jadi masalah. Orang sakit yang diharapkan sehat. Betul. Usaha telah dilakukan, tidak sehat. Sudah berserah diri pada Allah, masih juga tidak sehat, mati umpamanya. Apakah itu tidak rugi? Sama sekali tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Semasa ia berikhtiar untuk sehat, itu ibadah. Semasa ia menyerahkan diri, memohon, terus merayu pada Allah agar ia diberi kesehatan, itu juga ibadah. Ganjaran yang Allah beri sediakan, janjikan kepada orang seperti ini, di akhirat jauh lebih besar nilainya daripada kesehatan yang dia minta, yang diharapkan, tapi Allah tak bagi. Paham ya? Ketidakputusasaan kita dalam menjalani hidup berdasarkan sunatullah, kesungguhan kita untuk berserah diri memohon belas ihsan dia, agar harapan tercapai, itu ganjarannya sangat besar di akhirat. Mungkin dengan itu dosa terampun, makom diangkat. Terampunnya dosa dan terangkatnya, dinaikkannya darjah, bukan itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada apa yang kita minta tadi. Apa yang kita minta? Sehat, karena kita sedang sakit. Apa yang kita minta? Berjaya dalam usaha. Tengok. Justru ketika Allah tidak kabulkan apa yang kita minta, sedangkan kita sudah menjalani kehidupan berdasarkan sunatullah dan merayu kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Tidak dikabulkannya itulah nikmat yang besar bagi kita. Saya ulangi. Tidak dikabulkannya cita-cita kita, walaupun kita telah berusaha sesuai dengan kehendaknya, peraturannya, telah bertawakal sesuai dengan arahan. Itu adalah anugerah daripada Allah yang besar. Nikmat yang besar. Maksudnya apa? Kita jangan hanya melihat bahwa nikmat Allah itu terhad hanya apa yang kita harapkan, dia bagi. Kalau kita mengharap sesuatu, kita minta, lalu Allah bagi, kita harapkan kerja, itu baru nikmat.
Tapi ketika Allah tidak menunaikan hajat kita, tidak kabulkan permintaan kita, tidak berikan apa yang kita minta, kita tidak merasa itu nikmat Tuhan. Itu salah besar. Itu salah besar. Ketika Allah kabulkan doa kita, itu pun nikmatnya. Ketika Allah tidak kabulkan, itu pun nikmatnya. Hanya untuk memandang nikmat Allah yang jenis kedua itu, macam mana doa tak dikabulkan, hajat dikabulkan, sakit tak disembuhkan, bahkan meninggal, usaha tak dijayakan, bahkan terus. Macam mana boleh kata, ini perlu pemahaman yang mendalam. Dan kalau saya tidak salah, saya kira kita telah pelajari juga ya, kalau saya salah. Untuk tajuk hakikat kehidupan, saya pernah sampaikan, tapi sudah agak lama itu. Saya sudah siapkan, kita sudah pelajari panjang lebar. Macam mana nak melihat ketidakmakbulan doa itu sebagai nikmat Allah? Kalau ketidakmakbulan hajat, ketidakmakbulan doa itu pun kita yakini sebagai nikmat Allah, apatah lagi jika doa kita dikabulkan. Baik, saya ulangi ya. Ini bila kaitan dengan masyiah Allah, tak ada benda yang mustahil. Sebab itu malaikat kata, "Atajabina min amrillah." Puan rasa pelik ke? Puan heran ke? Tentang urusan Allah atau perintah Allah. Bila Allah sudah kata kun, jadilah. Bila Allah kata, mengandunglah engkau, mengandunglah. Apalagi engkau punya suami. Nanti ada hamba Allah selepas kamu. Namanya Maryam, tak ada suami. Allah kehendaki dia mengandung, dah besar. Mengandung. Apalagi engkau bersuami. Masya Allah. Lalu disebutkan apa alasannya, apa buktinya, atau dalam bahasa mudahnya, apakah alasan-alasan yang munasabah, yang boleh diterima, boleh difahami, bahwa orang setua isteri Nabi Ibrahim, mandul pula, suaminya sudah lanjut usia juga, boleh punya anak. Apa agak-agak alasan yang boleh diterima di akal? Alasannya kata malaikat, dalam ayat ini, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait. Ya ahlal bait, wahai penghuni rumah ini, keluarga rumah ini, merujuk kepada ahlul bait Nabi Ibrahim. Kan dibaca fathah ya, dibaca mansub ya, ahlal bait. Itu karena asalnya ada ya, tapi ya-nya dibuang. Huruf nidaknya dibuang. Asalnya ya ahlal bait. Asalnya macam itulah. Itu huruf nidaknya dibuang, dihadzaf. Jadi terjemahannya, wahai penghuni rumah ini, wahai keluarga rumah ini, merujuk pada Ibrahim dan istrinya. Rahmat Allah dan barokahnya Allah dah limpahkan atas kamu. Lalu apa yang mustahil? Jangankan hanya memberikan kamu seorang anak, sedangkan kamu dah tua dan mandul. Dengan rahmat Allah, Allah boleh beri pada kamu lebih dahsyat, lebih pelik daripada itu. Itulah maksudnya. Jadi bila Allah sudah limpahkan rahmat dan barakatnya kepada hambanya, ya, tidak ada masalah, tidak ada kesusahan, tidak ada yang aneh. Innahu Hamidum Majid. Sungguhnya dia Allah itu maha terpuji lagi maha mulia. Hamid, maha terpuji. Tidak ada satu pun perbuatannya, sifatnya, ketetapannya, qada dan qadarnya, ketika ia memberi atau ketika ia tidak memberi, melainkan dia tetap berhak dipuji. Hamid. Allah Hamid maha terpuji maknanya, satu yang maknanya, perbuatan Allah, qada Allah, ketetapan Allah, hukum hakam Allah,
ketika Allah memberi kita, ketika Allah tidak memberi kita, ketika Allah turunkan hujan, ketika Allah menahan hujannya kemarau panjang, ketika matahari terbit di pagi hari, ketika berlaku bencana alam gempa bumi, pelakunya semuanya Allah, dan Allah tetap berhak dipuji. Allah bukan hanya berhak dipuji dan kita wajib memujinya ketika apa yang Allah kehendaki berlaku pada kita, benda yang kita suka. Sahaja, tidak. Tapi kita wajib tetap memuji Allah kerana dia berhak untuk dipuji walaupun apa yang dia tetapkan, yang dia kehendaki berlaku atas diri kita, sesuatu yang kita tidak sukai. Wah, kalau kita sudah boleh seperti itu, jamaah sekalian, Masya Allah, kita jadi hamba Allah yang baik. Tetap memuji Allah, tetap Alhamdulillah. Pasal apa? Sehat. Sakit? Alhamdulillah. Pasal apa? Sakit. Kan hebat tu. Kan Nabi yang ajar begitu. Bila sehat, Alhamdulillah. Binikmatihi. Tatimu bisalihat. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimu bisalihat. Kalau sakit, Alhamdulillah ala kulli hal. Iblis dan setan tengok manusia yang macam ini, geleng-geleng kepala hanya. Hei, susah ini orang ni. Susah nak kacau ini orang manusia ni. Allah bagi dia senang, dia puji Allah. Allah bagi susah, dia puji Allah. Allah tarik apa yang dia berikan, dia sedang menikmatinya. Dia Alhamdulillah. Allah kabulkan hajatnya, dia puji Allah, syukur. Allah tak kabulkan hajat, dia Alhamdulillah. Iblis geleng-geleng kepala je sekalian. Geleng-geleng kepala tu mana bingung dah. Dah kehabisan akal lah macam mana sekarang orang. Itulah Hamid. Kita yakin tapi adakah kita telah mengamalkannya? Ini masalahnya. Kita yakin Allah itu terpuji, berhak dipuji. Pertanyaannya, adakah Allah, ada kita sentiasa memujinya dalam semua keadaan? Memang Allah tu Hamid. Ada hambanya memujikah? Tak ada yang memujikah? Mempercayai tak percaya? Allah tetap Hamid. Itu tak perlu dipertanyakan. Yang jadi masalah, adakah kita tetap memujinya? Walaupun dia tidak perlu pujian kita. Betul. Allah tidak perlu pujian kita. Tapi kita wajib memujinya. Kalau kita sudah sentiasa memuji Allah, adakah kita memuji Allah hanya ketika apa yang Allah berikan pada kita sesuatu yang kita harapkan? Dan bila apa yang Allah kehendaki pada diri kita ini sesuatu yang kita tidak harapkan, kita kurang memujinya atau tidak memujinya? Kalau itulah cara kita memuji, keyakinan kita bahawa Hamid ini masih perlu dipertanyakan. Dan Allah Majid. Majid itu makna kathirul khairi wal ihsan. Majid bukan mulia, tapi maksudnya Majid yakni zat yang banyak kebaikannya dan zat yang banyak memberikan kebaikan. Masya Allah. Allah itu Majid kerana banyak kebaikan yang ia miliki. Dan dia banyak memberikan kebaikan. Bukan sikit-sikit. Itu tafsir ijmalinya. Tafsir secara umumnya dulu, secara ijmal. Sekarang, bagi mendapatkan keberkatan dan juga untuk menyambung, memastikan ulama-ulama silam yang telah mewariskan ilmunya kepada kita terus mendapatkan pahala yang berkekalan. Sesuai sabda Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Mari kita baca apa kata Ibnu Katsir.
Jadi kita untuk dapatkan ilmunya dan juga memastikan agar beliau-beliau ini terus mendapatkan pahala yang jariah karena ilmunya bermanfaat bagi kita. Terus kita ajar. Jadi saya bacakan apa adanya dahulu. Saya kutip sedikit saja. Dalam tafsir Ibn Katsir, beliau berkata begini. Firman Allah, qalu atajabina min amrillah, ai qalatil malaikatu laha. Maksudnya, yakni malaikat berkata kepada isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, katalah Sarah alaihissalam. La ta'jabi min amrillah. Puan Sarah, Puan jangan rasa heran, jangan rasa pelik lah dengan urusan Allah, dengan kerja Allah, kehendak Allah ni. Fa'innahu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Karena sesungguhnya dia itu, Allah Tuhanmu itu, apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, wujud, berlaku, dia kata kun. Diarahkan, jadilah. Jadi. Begitulah kelancaran kudratnya. Bila sudah bermasyiah, kudratnya lancar. Karena masyiahnya tu mutlak, kudratnya pun mutlak. Tidak seperti Puan. Tidak seperti Puan. Tidak seperti Tuan. Kehendaknya banyak. Kemauannya setinggi bukit. Tapi kemampuan, ya, sekaki bukit. Keinginannya setinggi bukit. Kemampuannya kaki bukit. Itu sering kali apa yang kita maukan tak terjadi. Tak berlaku. Oh, saya ingin itu, saya itu. Silau, itu namanya keinginan, kemauan. Tapi adakah kita punya kemampuan untuk mewujudkan kemauan kita? Allah subhanahu wa ta'ala lain. Kemauannya tidak bersifat mutlak. Dan setiap apa yang dia mahukan oleh Allah, kepada Allah, Allah sudah punya kudrat untuk melaksanakan, mewujudkannya. Apa kamu rasa pelik kepada benda seperti ini? Ini bezanya. Sehingga tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki terjadi, tapi tak terjadi. Ada. Atau sebenarnya, tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki tidak berlaku, kemudian berlaku. Tak ada. Allahu Akbar. Sebab itu, ini kata Ibnu Katsir tafsirnya, maksud ayat ini, fala ta'jabi min hadza. Puan Sarah jangan rasa pelik. Ya, Puan Sarah jangan rasa pelik dalam perkara ini. Itu sifat Allah. Wa in kunti ajuzan kabiratan akimat, walaupun Puan Sarah ni sudah sangat tua. Umur tak muda lagi pula mandul. Puan jangan pelik jika Allah kehendaki Puan mengandung dan beranak. Benda yang kalau bahasa kita petik jari lah. Wabak luki dan suami Puan pula. Maksudnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, saykhon kabiron. Bukan rojulan saja, saykhon. Mana sudah tua lah, berada di penghujung usia. Tapi fa innallaha ala kulli syai'in qadir. Inilah yang saya katakan di awal tadi. Jika pintu-pintu sunatullah dah tertutup, saya ingin punya anak, katakanlah, itu keinginannya. Tapi masalahnya, sunatullah dah tertutup. Macam dah tak ada cara lah. Saya dah tua, isteri tua, mandul, itu kan tertutup itu. Tapi mungkinkah saya pun, kalau kita hanya bergantung kepada, bersandar pada sunatullah, pasti putus asa. Sudahlah, tak ada pun tak apalah. Sampai Allah kata, oh kan begitu. Coba kamu bersandar kepada masyiahku. Aku punya kehendak yang mutlak. Dan bila aku kehendaki, kudratku lancar. Tak ada siapa yang menghalangnya.
karena aku maha berkuasa. Seorang mukmin, poinnya, orang mukmin tidak boleh putus asa dalam memohon, meminta sesuatu pada Allah yang memberi manfaat. Tetap menanamkan keyakinan kepada Allah. Roja itu jangan sampai hilang, tukar jadi kunut. Sentiasa punya harapan, sentiasa bersikap optimistik. Husnudzon kepada Allah, jangan sekali-kali padam. Sebab bila padam nanti akan diganti. Dalam hati kita nanti akan diganti, diisi oleh apa dia? Pesimistik, suudzon, putus asa, dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Tidak benarkan. Yang paling besar adalah sebanyak manapun dosa kita, sebesar manapun dosa kita, hatta jika dosa itu katalah dikumpulkan memenuhi ruang bumi dan langit, Allah kata la taqnatu, kamu jangan putus asa. Selagi nyawamu, selagi kamu masih boleh bernafas, jantungmu masih boleh berdetak, berdenyut, ajalmu belum tiba. Sesaat sekalipun umur yang baki, jangan sekali-kali berhenti mohon ampun. Jangan sekali-kali kamu tanamkan dalam diri kamu bahwa aku tidak mungkin memaafkan kamu. Jangan. Kamu sentiasa tanamkan, saya punya roja, harapan, keyakinan, husnudzon bahwa Allah akan memberikan kemaafan. Syaratnya kamu yakin terus. Itulah orang mukmin. Sehingga tidak kecewa orang mukmin dalam semua hal. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Ini selalu tafsir yang selalu saya kutip juga ya. Jamaah mungkin perasan. Beliau sebut tafsir Al-Wasit, itu dikarang Dr. Said Tontowi. Nah, di tafsir lama ada, itu kasir, tafsir kemudian ada. Saya suka begitu menggabungkan, karena ya boleh jadilah setiap mufasir ini punya pemahaman, ulasan yang berbeza. Bukan mereka salah, tidak. Karena masing-masing pasti punya kelebihan, berdasarkan background, kemampuan, ilmu yang dikuasainya. Kata Dr. Said Tontowi, ai atas tab'adina ala kudratillah. Wahai Puan Saroh, adakah Puan Saroh menganggap bahwa berita yang menyatakan, yang disampaikan pada engkau akan punya anak, ini berita yang pelik, yang mustahil, yang tak mungkin berlaku? Jauh lah. Tak mungkin lah, jauh. Kalau ada kemungkinan pun, 1% aja lah. Ada kamu fikir begitu? Sedangkan ini kaitan dengan kudratullah. Yani ayarzuqal walad wa anta zuka fi hadhihi sinnil mutaqaddimah. Allah nak bagi kamu rezeki berupa anak, sedangkan kamu sudah tua, suami pun sudah demikian juga. La, tak boleh. Engkau tidak boleh punya fikiran seperti itu. Innahu la yanbaghi laka an tastabidi bidzalik. Kamu tidak boleh berfikir benda ini jauh, mustahil, tak boleh. Itu kata Said Tontowi dalam ayat ini. Seakan-akan malaikat beritahu, kau tak boleh ada terlintas fikir begitu pun tak boleh. Jangan benda ini. Kalau ada kemungkinan pun sikit aja lah. Percaya tapi sikit. Jangan. Li'anna kudratallahi la yu'jizuha syai'un. Kerana kudrat Allah ini, kekuasaan Allah ini, bila Allah sudah menghendaki, tak ada siapa yang boleh menggagalkannya, tak ada apa yang boleh melemahkannya. Tidak. Tanamkan keyakinan itu seyakin-yakinnya. Ai kudratullahi wa masyiatuhu mutlak. Kuasa Allah dan bersifat mutlak. Bila Allah menghendaki ini, tak ada siapa yang boleh menghalang, tak ada siapa yang ada berhak untuk protes. Ya Allah, kenapa gendok kita gitu? Sedangkan semua kita tak mau. Mana boleh?
Allah menghendaki gunung berapi meletus. Katakanlah. Allah menghendaki, katalah bumi, berlaku gempa bumi. Berlakunya bila? 1 Syawal. Ketika orang nak pergi beraya umpamanya. Semua mesti nak beraya. Berlaku gempa bumi. Takkan kita, ya Allah, pasal apa kau kendaki berlaku gempa bumi hari ini? Ni semua umatmu, orang Muslim baru balik sebenarnya tak nak. Kalau ia pun berlakulah nanti bila habis raya. Kita merasa berhak kata begitu. Allahu Akbar. Tak ada siapa yang boleh ada hak untuk protes. Itu kehendak Allah mutlak. Allah kata, ya aku ni punya kehendak. Aku nak mendaki berlaku gempa bumi pagi raya, ya pergi raya lah. Walaupun semua kamu tak setuju. Jangan dia fikir nanti Allah nak melaksanakan kehendaknya. Ya Allah, itu susahlah macam tu. Kau hendaklah melaksanakan kemauanmu kena secara demokratik. Ada kan Allah diajar demokratik pula. Kena ikut suara ramai. Ini dengan apa ni? Sepatutnya, ya Allah, dia kau bagi anak sikit saja. Kenapa kau hendaki bagi anak banyak? Kau bagi dia anak ramai. Sedangkan rezeki yang kau bagi sikit. Yang dia itu kaya raya. Minta anak kau tak bagi. Tak boleh macam tu, ya Allah. Tengok. Apa kita nak kata begitu? Kehendak Allah mutlak dan kemauannya mutlak. Dan tidak ada sesuatu pun yang dikehendaki oleh berlaku, melainkan pasti ada hikmah. Tidak ada yang abatha. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang abatha, tidak ada yang yang main-main. Masalah kita tahu hikmah di sebaliknya atau tidak, itu cerita lain. Itu hal kita. Itu masalah kita. Ya Allah, kenapa engkau buat itu? Sebab kami tak faham. Mana kamu? Kalau bahasa muda Allah kata, aku punya kehendak mutlak, aku punya kudrat mutlak, dan setiap yang aku kehendaki berlaku, ada kebaikan, ada hikmah. Masalah kamu belum faham atau tidak, itu tugas kamu, wahai manusia, untuk memahaminya. Allahu Akbar. La tata'allaku bisunnatihil kauniyah. Kehendak Allah, kudrat Allah, tadi sudah saya jelaskan, tidak bergantung kepada sunnah yang ia ciptakan sendiri. Kalau ikut sunatullah, ya orang boleh hidup, ya jangan sampailah tenggelam di laut. Kalau tenggelam di laut tu matilah sunatullahnya, kan? Menurut sunatullah, orang tenggelam di laut mati. Tapi bila Allah menghendaki, kehendak Allah ini tak bergantung pada sunatullah. Jangankan hanya tenggelam di laut, ditelan di ikan, berada dalam perut ikan berminggu-minggu, dan ikan itu berenang di lautan, itu pun tak mati. Itu namanya kehendak Allah, dan masalah itu mutlak tidak bergantung dengan sunnahnya. Kita diajar dalam akidah, masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Betul ya? Pahami betul, yakini betul tu. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dia kedaki, terjadi. Apa yang dia tak kedaki, tak jadi. Tapi kadang-kadang, jamaah sekalian, kita ingat kehendak Allah ni bila sesuatu berlaku di luar rancangan kita. Ini masalahnya. Bila kita merancang, katakanlah, kita dapat itu, dapat ini, dan kita yakin akan jadi. Tiba-tiba tak dapat. Allah. Tak dapat. Tapi dapat pula yang lain yang tak kita rancangkan. Ya, betul-betul lah ini yang berlaku kehendak Allah. Yang berlaku kehendak Allah. Saya sebenarnya nak pergi, nak jumpa orang itu, dia semua dah siapkan lah, memang nak ziarah dia. Nah, semua kaya dah berjalan, ini dah jadi jumpa rumahnya. Tiba-tiba kereta saya rusak. Kita rusak dengan jalan. Akhirnya saya tak jadilah bukan perjalanan. Rupanya saya tak jadi pergi ke rumah kawan tu. Ada Allah. Nasib baiklah.
Karena di tempat, di kampung yang kawan yang sana itu berlaku bencana alam. Jalan terputus. Dan jalan terputus itu tepat pada pukul 10. Pukul 10 itu, yakni masa yang kami yakini kami sampai tempat itu. Tapi karena kita rusak berjalan, tak sampai. Selamat aku, ya Allah. Betul-betul lah. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul yang berlaku kehendak Allah. Baru yakin bila yang terjadi tidak sesuai yang dirancang. Bila sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai yang dirancang, dia baru yakin ini kehendak Allah. Tetapi, bila yang terjadi itu sesuai dengan rancangannya, saya akan bertolak dari sini. Nanti saya jumpa ini. Kalau ini jumpa ini dah janji pukul 10 jumpa. Lepas itu kita bincang ini. Lepas itu kalau kita keluar, makan. Kalau ini cuma jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua yang saya rancangkan jadi sebenarnya. Tak merasa pun itu kehendak Allah. Coba di mana? Tak merancang. Itu pun kehendak Allah. Dia fikir bila kita merancang dan ia berlaku sebagaimana kita rancangkan, kita fikir itu bukan kehendak Allah. Baru kita yakin itu kehendak Allah bila yang berlaku tidak sesuai yang kita rancang. Allahu Akbar. Dan itu hampir meluas orang berfikir seperti itu. Salah bin keliru ya Mas Gilang. Salah bin keliru. Minta maaf, saya bukan mengajak jamaah sekalian untuk cerita politik, bukan. Saya sama sekali tidak. Saya tidak mengajak sekalian untuk mencerita tentang politik. Tapi saya ingin contohkan baru-baru ini. Contoh, dalam setengah tahun yang lepas, berlaku pilihan raya. Tak tahulah, parti-parti yang bertanding yakin atau tidak menang dan boleh membentuk kerajaan, saya tak tahu. Ya mungkin yakin kami boleh bentuk kerajaan dengan kawan-kawan ini. Tiba-tiba tak ada satu pun parti yang menang, yang meroleh kursi, yang berjaya membentuk kerajaan. Walaupun minoriti. Simple minoriti. Tak apa. Usaha gini-gini, usaha orang itu yakin dapat itu. Oh, tiba-tiba berlaku di luar apa yang difikirkan oleh semua penganalisa politik tidak terbayangkan. Tiba-tiba berlaku seperti sekarang. Saya pernah mendengar penganalisa seperti itu. Itulah rupanya semua yang berlaku raja ini di luar berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku dengan kehendak Allah. Kita dahulu rancang gini-gini. Apa maknanya? Karena apa yang dirancang tak jadi, yang terjadi yang tidak dirancang, itu kata baru kehendak Allah. Katakan, oh kalau ini kita sudah menang nih, lalu itu bukan kehendak Allah. Cemana nih? Berubat. Lalu sembuh, jumpa dokter, alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah, terima kasih dokter, nasib baik sempat jumpa dokter. Kalau tidak, mungkin saya dah tak ada hari ini. Kenapa tiba-tiba Allah dinafikan? Tapi bila tiba-tiba sakit, belum sempat juga dokter, duit tak ada, insurans pun tak ada. Aku dua pun ni tak tahu macam mana. Tak sakit pinggang. Saya pinggang dia bengkok macam tu. Macam mana merawat ni? Nak jumpa doktor pakar tapi mahal kan. Dan ada orang sanggup nak merawatnya. Okey, tak apalah. Nanti kos rawatan saya tanggung. Pas saya jatuh, pinggang bengkok tak boleh lurus. Rancangan masuk, pergi gini, jumpa ini gini, coba ini, dan akan kira-kira merancang. Tapi yang dirancang tak jadi. Yang jadi apa? Tahu pada suatu malam, pagi-pagi, bangun tidur, jatuh daripada katilnya. Jatuh daripada katil. Sebab jatuh dari katil itu akhirnya pinggang yang bengkok jadi lurus semula. Jadi lurus semula. Sehat walafiat. Akhirnya alhamdulillah, masya Allah, telefon kawan dia yang nak sponsor yang nak biaya itu. Tak apalah bro, tak payah. Inilah saya sudah sehat. Macam mana? Kehendak Allah. Allah kehendaki saya jatuh balik. Sebab tempoh hari
pinggang sakit, bengkok tu sebab jatuh. Jatuh kali kedua, jadi sakit. Kalau berlaku seperti itu, di luar yang difikir, di luar yang itu berlaku atas kehendak Allah. Tapi bila yang berlaku itu sesuai dengan rancangan, Allah pun tak disebut. Begitu ke cara berakidah? Bertanya, ada ke sesuatu yang berlaku di muka bumi ini yang berlakunya bukan karena kehendak Allah? Kan tidak ada. Kan itu yang diajarkan dalam akidah. Hingga luruhnya, jatuhnya sehelai daun yang kering. Daripada rantingnya yang di atas, di tengah hutan belantara, di malam gelap gulita, itu pun atas kehendak Allah. Tercabutnya sehelai bulu domba. Ketika kambing biri-biri tadi berjalan, sehelai tercabut dan melayang-layang. Itu pun berlaku atas kehendak Allah. Berapa tinggi melayangnya, berapa laju bergerak ketika melayang, di mana ia jatuh, dalam posisi macam mana, menjelujur, itu semua ada yang mengaturnya. Adakah yang kebetulan? Jangan ya, jangan amalkan. Saya ulangi. Kalau berlaku tidak sesuai rancangan, ini betul-betul kehendak Allah lah, ini betul keajaiban. Keajaiban. Tapi bila berlaku sesuai rancangan, tak ada pun sebut Allah. Wah, nasib baik ya. Abang tu masalahnya. Inilah apa saja kalau kita rancang dengan matang berjaya katanya. Situ perancangan tu penting. Memanglah penting. Memang tidak salah, bahkan disuruh. Yang salah itu bila rancangan yang rapi kita rancang, yang kita siapkan ini dan berjaya, lalu kita menafikan peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang salah. Masya Allah. Tapi bila berlaku cuy, ini keajaiban Allah. Saya nak tanya. Kata jamaah pergi belakang rumah. Petik cili. Cili padi. Pedas kan? Pedas. Itu sambal. Pedas. Semalam kita punya pedas. Pedas. Biasa kan? Biasa. Tak macam mana. Hari itu ambil cili padi, 2 jari. Buat sambal manis pula. Pikir, manis. Allahu Akbar, ya Allah, betul-betul lah ini kehendak Allah, kuasa Allah. Betul-betul ini kuasa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar panjang jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa pula Akbar? Ya, ini Allah tunjukkan kuasanya. Apa benarnya? Nih, cili padi. Manis. Allah benar-benar menunjukkan kuasanya depan kita. Allahu Akbar. Betul Allah kuasanya. Tapi kenapa kita baru nampak bahwa Allah menunjukkan kuasanya dan kudratnya, maksudnya ketika cili padi tadi, apa namanya? Cili api ke cili padi? Cili padi. Manis. Selama ini pedas tak ada rasa pun. Tak ada pun. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Tak ada lah meremang ketika menggigit cili yang pedas. Tapi bukankah pedasnya cili itu pun kuasa Allah, kehendak Allah? Bukannya Allah sedang menunjukkan kuasanya dan masyiah dan kudratnya ketika cili yang kita gigit itu pedas? Kenapa di masa itu kita tak nampak, tak merasa? Baru merasa bahwa ketika kita gigit cili itu manis. Nah, di sini mana iman kita ini masih bersifat, ya, dipanggil sifat apa itu namanya? Bersifat situasi lah. Situational misalnya. Situasional dan conditional. Bergantunglah situasinya macam mana, kondisi macam mana. Kalau kondisi ini, saya nampak kuasa Allah. Tapi dalam situasi ini, tak nampak. Perlu ditingkatkan, ya mas kan. Bila kita punya iman itu perlu ditingkatkan.
Ya, karena kita sebab manusia rupanya mudah imun. Kalau Allah tunjukkan kuasanya tuh di depan kita berkali-kali, coba kalau cili yang pedas, ya, yang manis tadi. Ya. Hari ini manis, esok manis, sebulan lagi manis, 1 tahun, 10 tahun, terus manis, tak lagi pedas. Saya yakin kita pun mungkin ada biasa dah, biasa. Biasa. Manis memang manis, dah 5 tahun dah manis. Tiba dia lalu 10 tahun, tukar pedas lagi. Allahu Akbar, pedas lagi. Apakah kita fikir Allah hanya menunjukkan kuasanya di hadapan kita ketika yang berlaku di hadapan itu tidak sebagaimana yang biasa kita fikirkan? Ini yang penting sekali. Memang mungkin tidak salah seperti mana ini tadi istri Nabi bilang, terkejut diberi anak. Oh, macam mana ini? Kalau orang pasangan muda punya anak, biasa. Pasangan muda punya anak, itu kuasa Allah, itu kehendak Allah. Tapi kita kurang nampak. Tapi bila pasangan sudah tak muda, ini pasangan tak muda, ini pasangan apa namanya ini? Ya, suami istri yang sudah, ya, platinum enggak apa? Bukan pasangan emas ya, berarti mandul pula, punya Allahu Akbar. Ya itu mungkin adat kita begitu, tetapi saya bisa katakan dari segi akidah, sepatutnya kita tak boleh begitu. Karena kedua-duanya, sama ada pasangan muda punya anak, atau pasangan dah tua dan mandul punya anak, kedua-duanya Allah sedang menunjukkan kuasanya. Hanya manusia ini, bila selalu melihat kuasa Allah begitu terus-menerus, sehingga lama-lama tidak lagi dapat merasakan mengagumi kuasa Allah. Karena dah biasalah, dah imun lah. Macam mana supaya tidak imun? Kita alhamdulillah sudah pelajari tajuk tafakur. Orang yang punya tafakur pasti akan sentiasa merasakan kuasa Allah yang dahsyat dalam alam semesta. Walaupun setiap hari melihatnya, setiap saat memandangnya. Ini dia. Masya'akana wa nasalam yakun. Dan itu berlaku kepada Maryam AS, Nabi Zakaria, pada Nabi. Semualah kalau kita lihat dalam Al-Quran. Yang pelik-pelik itulah. Yalah kalau berlaku pada diri Nabi namanya mukjizat. Ha? Ya, berlaku pada manusia biasa namanya karomah. Maknanya kemuliaan yang Allah berikan pada orang ini. Karena menurut Allah, orang ini makamnya sudah tinggi, makin dekat. Semakin makam seorang itu makin dekat dengan Allah, maka banyaklah reward yang Allah bagi. Banyak reward yang Allah berikan pada orang itu yang tidak diberikan pada orang lain. Karomah tu kemuliaan. Oh, kamu sudah dengan aku. Ini yang orang lain tak. Dan banyak lagi lah. Itu ya. Apatah lagi jamaah sekalian di dalam ayat itu, jadi ada kalimat rahmatullah wa barakatuh. Jamaah sekalian, saya ingin tahulah dalam Quran jamaah itu, dalam Quran yang ada di jamaah, tolong bagi saya maklumat ya. Rahmatullah itu tulisannya macam mana? Rahmatullah. Rahmatullah itu taknya ditulis panjang, maftuhah atau marbutah. Tolong beritahu saya. Mungkin yang boleh dengan audio si host sajalah. Saudara Imran, di itu Qurannya rahmat taknya ditulis macam mana? Yang lain tu mungkin hanya boleh dalam chat aja agaknya. Saya nak tahu gitu. Karena ini yang saya nak terangkan. Sudah Imran masih menghadap laptop? Atau sudah tinggalkan? Atau yang lain mungkin bagi tahu. Rahmat ditulis macam mana? Rahmat taknya maksudnya. Tak itu ditulis bulat, marbutah atau maftuhah? Terbuka.
ada pula. Ya, halo? Ada kita ada ya? Takut nanti saya monolog, saya cakap seorang-seorang. Ada, host? Rahmatullah. Taknya ditulis marbutah. Ada yang lain ditulis marbutah atau maftuhah? Rosam Usmani ya, yang Rosam Usmani. Tak marbutah, tak marbutah. Maknanya bulat lah. Nah, maknanya bulat. Ya mas sekalian, sebab ada di dalam Quran yang lain, rosam dia, yakni ditulisnya maftuhah, rahmat itu taknya dalam Quran yang lain dari segi penulisan. Dan saya lihat setelah saya kaji-kaji, banyak yang ditulis dengan rahmat itu taknya terbuka. Ini yang Quran ya, takut nanti yang Qurannya Quran application apa namanya itu susah sih kalau pakai yang itu. Baik, saya ingin jelaskan ini ya mas sekalian. Memanglah kalimat rahmah di dalam Al-Quran ini cara penulisannya ada dua. Kadang ditulis rahmatun itu taknya marbutah, bulat. Kadang rahmatun taknya ditulis maftuhah. Memanjang macam itu. Memanjang itu. Tetapi di dalam Al-Quran, termasuk ayat ini, Rasulullah Utsmani penulisannya yakni taknya itu terbuka. Termasuklah dalam Quran yang saya baca ini. Itu tadi saya tanya itu ada dari terjemahan sama. Jangan khawatir. Rahmatullah ke tak marbutah ke, rahmatullah taknya maftuhah terbuka ke, terjemahnya sama, rahmat Allah. Tetapi ada ulama-ulama bahasa yang coba menggali perbezaan antara maksud antara rahmatun yang taknya ditulis dengan tak bulat dengan rahmatun yang taknya tulis maftuhah. Ada perbezaannya. Perbezaannya begini kata mereka. Ar-rahmatul ladzi ta'ti fiha ta'ul maqsutah. Kalimah rahmat yang taknya ditulis dengan maqsutah, maqsutah itu maftuhah lah, terbuka. Tak yang terbuka, mafaduha innaha rahmatun busitat ba'da qabdiha wa ba'da syiddah. Merujuk pada rahmat yang bermakna, yang merujuk pada rahmat yang telah nyata, yang telah diberikan, yang telah diturunkan, gitulah. Yang telah diberikan, telah diturunkan. Sehingga dapat dilihat. Contoh ayat ini. Jadi rahmat Allah kepada keluarga Ibrahim berupa anak itu telah diturunkan, telah diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Bukan yang masih tersimpan. Bukan rahmat yang masih diharapkan. Tapi sudah bila rahmat itu sudah diberikan, sudah berlaku, itu biasanya Quran taknya ditulis mabsutah, terbuka. Contohnya ayat ini. Jadi sebetulnya anak tadi memang belum lahir. Itu betul. Anak adalah rahmat Allah. Iya. Dan anak itu juga belum lahir. Betul. Tetapi
Anak yang berahmat Allah itu, walaupun belum zahir, Allah telah beritahukan kepadanya. Nih rahmat. Jadi, Ibrahim tidak perlu lagi mengharapkannya, karena sudah depan mata istilahnya. Gitu. Ketika Allah cerita tentang kemakbulan doa Nabi Zakaria, minta anak, coba. Allah menceritakan kemakbulan doa Nabi Zakaria minta anak. Anak itu rahmat. Dan doa Nabi Zakaria itu telah dikabulkan oleh Allah. Maknanya Allah telah memberikan anak kepada Nabi Zakaria sebagai kemakbulan doanya, dan anak itu sebagai rahmat Allah. Maka Allah jelaskan, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Zikru rahmati. Itu dalam surah Maryam ayat 2. Itu rahmatnya taknya ditulis terbuka. Ditulis terbuka. Begitu. Ketika Allah menyuruh kita memperhatikan kesan rahmat Allah terhadap bumi selepas turunnya hujan. Hujan adalah rahmat Allah. Oke? Hujan itu rahmat Allah. Dengan sebab turun air hujan, bumi yang tandus mengeluarkan pelbagai tumbuh-tumbuhan. Sehingga kesan rahmat Allah kita nampak depan mata. Nampak depan mata, boleh dilihat. Sudah nyata depan kita. Setelah itu ketika Allah suruh kita melihat rahmat Allah berupa tumbuhnya pelbagai tumbuh-tumbuhan di muka bumi dengan sebab air hujan, Allah kata fandur ila rahmatillah. Lihat oleh kamu pada rahmat Allah. Taknya itu pasti ditulis panjang, ditulis terbuka. Kaifa yuhyil arda ba'da matiha. Bagaimana Allah menghidupkan bumi selepas matinya. Jadi kalau taknya ditulis mabsutah terbuka, itu merupakan rahmat yang sudah nyata, nampak, diberikan. Tapi kalau rahmat taknya ditulis bulat, marbutah, dalam Quran, itu merujuk rahmat yang masih tersimpan. Rahmat yang baru kita pohon. Kita minta. Rahmat yang diharapkan. Marju. Contohnya banyak. Wahab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita mohon pada Allah agar Allah berikan kita rahmat. Ya, karena rahmatnya di sana. Belum ada, masih tersimpan. Rahmat yang baru peringkat kita harapkan. Itu sebenarnya daripada segi keajaiban penulisan Al-Quran menurut sesetengah ulama bahasa Al-Quran. Dalam ayat ini, kalimat rahmat taknya ditulis mabsutah, bukan marbutah. Di dalam Quran yang sebenarnya itu saya tanya tadi. Jadi saya memilih yang ini. Syaratnya yang apa namanya, yang Utsmani ya, jemaah sekalian, ya yang Utsmani. Begitu maksudnya. Jadi ada keajaiban ya, keajaiban di dalam ayat ini. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan, apa beza rahmah dan barokah? Sebab ayat itu kan rahmatullah wa barakatuh. Apa beza antara rahmat dan barokah? Rahmat, rahmatlah. Barokah, barokahlah umpamanya. Betul. Ar-rahmah tashmulu kulla khairin fid dunya wal akhirah. Rahmah itu jamaah sekalian, yakni anugerah Allah yang meliputi, mencakupi segala kebaikan dunia dan akhirat. Itu rahmat. Jadi rahmat maknanya lebih kepada cakupannya, merangkumannya meliputi apa? Oh, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu rahmat. Adapun barokah, al-khairat al-mutakatsirah. Adapun barokah itu merujuk pada kebaikan yang banyak, melimpah-limpah, dan berulang-ulang. Artinya, hari dapat kebaikan banyak, kita pakai esok ada lagi,
Besok ada lagi. Kebaikan yang banyak dan berulang-ulang itu namanya barokah. Sedangkan rahmat, kebaikan yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Itu bezanya. Nabi Ibrahim mendapatkan kedua-duanya. Kebaikan dunia dan akhirat pun Allah anugerahkan. Contohnya yakni diberikan anak. Itu kebaikan dunia. Kebaikan akhiratnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, anak Ibrahim ini jadi nabi. Cucunya jadi nabi. Rahmat. Lalu mana keberkatannya? Nabi Allah bukan hanya bagi Ibrahim Ishak. Ishak itulah sudah keberkatan, kebaikan yang banyak bagi Nabi Ibrahim. Lepas Ishak pula melahirkan Yakub. Oh, ada lagi. Yakub melahirkan Yusuf. Yusuf terus melahirkan zuriat-zuriat yang ramai daripada mereka menjadi utusan Allah, menjadi orang-orang yang soleh. Hingga Nabi Isa. Ismail, ya Allah, putra yang soleh, Nabi yang soleh, melahirkan orang soleh termasuk penghulu sekalian Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok keberkatan yang Allah anugerah pada Ibrahim sangat banyak, sangat melimpah dan berulang-ulang, berterusan. Itu barokat. Rahmat, kebaikan yang Allah berikan pada Ibrahim ini meliputi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Masya Allah. So, sangat bertuah ya. Sebab itulah Nabi menyatakan dalam Islam kita diajar. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada ucapan greetings. Bagi orang Islam, dunia akhirat tak mengenal tempat. Di dunia tak mengenal tempat hingga berlaku di akhirat. Yang lebih dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan anggap remeh ucapan salam itu. Assalamualaikum. Allah yang punya nama Assalam. Yang memiliki Assalam. Yang memberikan Assalam. Sekecil apapun keselamatan yang kita alami, itu datangnya daripada dia Assalam. Minta maaf, makan tidak tercekik. Itu salam. Tidak sakit perut. Itu salam. Boleh bangun tidur, kaki masih boleh. Itu salam. Dan kawan bagi tahu kita, Assalamualaikum. Allah yang punya sifat salam, akan melimpahkan salamnya ke atas engkau. Coba, mulia tak mulia, didoakan begitu. Dan kami itu tambah lagi, warahmatullah, dan juga rahmat Allah. Allah yang memiliki segala kebaikan dunia dan akhirat, Allah akan berikan ke atasmu. Tak cukup itu, wabarakatuh. Kebaikan yang banyak, yang melimpah-limpah dan berulang-ulang pun Allah akan limpahkan. Bukan itu doa yang luar biasa itu. Patutlah kalau kita diberi salam, sehingga ulama berpendapat ikta'us salam, ilqa'us salam sunnah, wa ijabatu wajib. Memberi salam itu hukumnya hanya sunat, tapi menjawabnya wajib. Dan Quran kata, bila kamu mendapat salam, balaslah dengan yang lebih baik, atau paling tidak sama. Assalamualaikum. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik. Atau, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama. Assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Atau paling tidak sama. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salam. Allah. Kalau kita faham jamaah kaji lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya paling tidak baik kaji satu siri aja. Insya Allah kita nanti Allahu Akbar, petuahnya lah kita dapat salam daripada orang itu.
Kita bagi salam, kita jawab. Betul. Kalau kita tahu betul makna Assalamualaikum warahmatullahi. Tolong jamaah kaji itu. Karena ini bukan ucapan biasa. Kita didoakan oleh orang agar kita dijamin keselamatannya, rahmat dan barokahnya. Ini luar biasa, luar biasa. Kemudian yang kedua, kalimah rahmah nih jamaah sekalian, sama dalam ayat ini atau dalam salam sentiasa dalam bentuk mufrad. Tidak ada dalam bentuk jamak. Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada. Rahmat. Dalam ini ayat ini pun mufrad. Tapi barokah dijamakkan. Wa barakatuh, wa barakatuhu. Barokat itu jamak. Mufrad kan barokatun. Jamaknya barokat tambahan alif. Kenapa salam selalu rahmat selalu dimufradkan, sementara barokah dijamakkan. Nah, ini saya ingin sampaikan di sini karena kita tadabbur ya, ingin mendapatkan maklumat sebanyak yang boleh. Saya bacakan penjelasannya. Ar-rahmatu wa masdu aidan bi al wal hanan, kita tahu maknanya ya dikasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kebaikan di dunia dan juga di akhirat yang Allah limpahkan pada orang. Allah bagi kita sehat. Kan kebaikan di dunia. Ya sehat itu rahmat Allah lah. Allah bagi kita nikmat iman dan Islam, itu rahmat lah. Allah bagi kita mengantuk ke tempat penat, itu rahmat. Bayangkan kalau orang tak mengantuk, pas tak boleh tidur. Lalu Allah tidurkan kita beberapa jam, kemudian bangun. Semua itu membawa kebaikan. Oksigen, terbit matahari. Dan di akhirat, jelaslah. Sentiasa mufrad, fala tusma' dan tidak dijamakkan. Tak ada rahmat, tak ada. Kenapa jamaah sekalian? Duhulul jam'i yus'iru bitahdid wa taqyid bi'adadin. Kerana dengan menjamakkan kalimat itu memberikan makna bahwa benda itu terhad. Okey. Terhad dengan adanya bilangan. Kalau kita kata kutubun, buku-buku, maknanya boleh dibilang. Buku-buku berapa? 3, 4, 5, berapa? Oh, ada beberapa rumah. Kalau saya kata ada beberapa rumah. Itu kan jamak. Maknanya kalimat beberapa rumah, buyut, itu memberikan kesan makna jumlah rumah itu terhad. Mungkin 100, mungkin 1000, walaupun 10.000 pun terhad lah. Tapi kalau di daerah itu, negeri itu ada rumah. Baik. Kalau saya pernah melihat satu negeri dan negeri itu ada rumah. Jamaah tidak kalimat rumah di situ tidak memberikan message berapa jumlahnya. Yang penting ada rumah. Jumlahnya tak terhad. Kita tidak memberitahu kepada mukhatab tentang jumlahnya. Mana sangat banyak. Boleh jadi 1 juta lebih pasal rumah. Nah, rahmat demikian juga. Dalam Al-Quran rahmat atau dalam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sentiasa mufrad. Nak menunjukkan bahwa rahmat yang Allah berikan ini tak terbilang jumlahnya. Tak terhad. Masya Allah. Masya Allah. Tak terhad. Sebab kalau dijamakkan, ini memberikan mafhum, benda itu ada jumlahnya. Kalau bentuk jamak, menunjukkan jumlah, boleh jadi 1.000, boleh jadi 10.000, 1 juta pun sedikit. Berbanding 2 juta. Lalu didapati, salah perguruan itu, didapati di kampung itu ada orang. Sebenarnya kalau saya ada orang, itu jangan difahami hanya 1. Jangan 2. Jumlahnya tak terkira lah.
Fikiran kita tidak perlu memikirkan berapa orang. Tapi kalau di kampung itu, saya jalan yang tersesat, lalu di kampung aku dapat yang itu ada beberapa orang, ada orang-orang. Itu bolehlah kita, berapa ya agaknya. Begitu. Dauk Arabi macam itu. Berbeza dengan jamak. Kalau ia jamak, yakni memberikan tadi tahdid, pembatasan bilangan. Bahasa yang luar. Wal ifradu huna akmalu wa akthar ma'nan minal jam'i. Ini sedikit kajian bahasa Arab ya, Dok Arabi ya. Isim mufrad itu lebih sempurna, lebih banyak maknanya daripada, lebih luas maknanya daripada jamak, bentuk jamak. Dan inilah kalau dalam bahasa balaghah mungkin masa ada ingat, pemilihan yang rahmat itu mufrad, yang barokah itu jamak, itu termasuk ilmu badi. Mungkin ada yang masih ingat dalam balaghah, itu namanya ilmu badi. Kan ada ilmu ma'ani, ilmu badi. Ilmu fasakhah, ini badi. Sebab itu bila Allah cerita tentang nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallah. Ni'matallah bentuk mufrad. Kenapa Allah tak kata wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha? Dan jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tak mampu menghitungnya. Kenapa Allah tak kata begitu? Allah hanya kata, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah, mufrad tu. Kita jangan fikir, takkanlah nak menghitung nikmat Allah yang mufrad pun tak tahu. Mufrad satu lah. Bukan begitu maksudnya. Tapi kalau, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat, kalau disebut nikmat-nikmat Allah, maknanya jumlahnya terhad. Sehingga kita sebenarnya boleh menghitungnya kalau gunakan jamak. Tapi karena Allah gunakan bentuk mufrad, wa in ta'uddu nikmatallah, jumlah itu tak terhad. Tidak dibatasi oleh bilangan. Tidak dibatasi. Dari segi kuantiti kita tak tahu. Sebab itu Allah kata, kamu tak mampu. Faham ya? Jadi mufrad itu justru memberikan pemahaman, memberikan biasanya pada mukhatab, bahwa benda yang diberitahukan itu unlimited. Tidak terhad bilangannya. Tak boleh dihitung. Tak boleh dihitung. Berbeza dengan jamak. Adapun barokah, kenapa dijamakkan? Kenapa barokah itu dijamakkan? Jamaah sekalian, adapun kalimat barokah, yaitu dijamakkan, karena ia menunjukkan kathroh. Kan kathroh kan? Barokah itu menunjukkan kebaikan yang banyak. Bila sebut banyak, itu maknanya bilangan. Banyak, sikit, itu menunjukkan bilangan atau apa? Bilangan. Sebab itu kalau jamak menunjukkan adanya bilangan. Bila bilangan, bila banyak, maknanya terhad. Barokah. Tetapi namanya barokah tadi sudah katakan, yakni kebaikan yang banyak, yang melimpah, dan diulang-ulang. Hari ini katakan dibagi sekian. Berkana, satu bakul. Penuh. Tapi esok bagi lagi satu bakul lagi. Satu lagi bakul. Itu namanya barokah. Berterusan. Karena banyak dan berterusan, bertambah lagi. Maka perlu kalimat jamak. Contohnya ayat ini. Rahmatullahi alaikum mufrad. Rahmat. Wa barakatuh. Jamak. Maknanya rahmat Allah yang Allah berikan pada keluarga Ibrahim itu dunia dan akhirat, dan tidak terbilang. Tak terhitung jumlahnya. Sementara barokah Allah kepada keluarga Ibrahim itu yakni kebaikan yang melimpah-limpah dan berulang-ulang. Tengok. So, Nabi Ibrahim dan keluarga benar-benar diperlakukan dengan perlakuan yang sangat-sangat spesial. Keluarga Ibrahim ini salah satu keluarga yang Allah perlakukan dengan perlakuan yang sangat khusus.
Bayangkan bagaimana mulianya keluarga ini. Katalah ada satu kampung, katalah kita duduk di Selangor, mungkin Jamal duduk di Kuala Lumpur, katalah, duduk di mana. Katakanlah, di Selangor ini ada berapa puluh ribu rumah, umpamanya, sekian ribu, katalah sekian ribu, ratusan ribu rumah, ribu. Itu kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor. Di bawah Menteri Besarnya katalah memberikan perhatian, pelayanan, berikan apa saja lah, treatment yang paling spesial buat keluarga saya umpamanya. Saya beruntung kan. Wah, dijaga betul lah kesehatannya lah, kejumarannya lah, makan minumnya lah, inilah coba kebersihannya, keselamatan. Lebih daripada yang lain. Maknanya keluarga saya istimewa. Itu baru diperlakukan secara khusus oleh orang yang berkuasa. Sekarang keluarga Ibrahim ini diperlakukan secara khusus, sangat-sangat spesial, bukan oleh manusia, oleh yang mencipta manusia. Mampu kita nak mengukur kemuliaan Nabi Ibrahim. Ada sebenarnya buku yang mengulas ya Mas Kiran. Saya tertarik mengulas, tapi sebenarnya boleh dipelajari sendiri deh ya. Ya, lebih kurang begini. Kenapa Allah memilih Ibrahim sebagai khalilnya? Atau macam mana ya? Amalan-amalan apa? Amalan-amalan apa yang membolehkan Nabi Ibrahim mencapai makom khullah, khalil? Itu dijelaskan, itu ada dalam Al-Quran, ada senar-senarnya. Tapi berada di berbagai ayat lah. Amalan-amalan atau sifat-sifat apa yang dengan sifat itu membolehkan Ibrahim mencapai makom khullah. Dan makom khullah itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, makom tertinggi. Bila seorang manusia telah berada makom yang tinggi, maka dia pasti akan mendapatkan satu layanan, pelakuan, atau apalagi lah perhatian yang khusus dari, lebih khusus, yang sangat spesial, sangat istimewa daripada Tuhannya. Dalam ayat ini kita nampak rahmatullah dan barokahnya. Ya ahlal bait, ya ahlal bait alaikum. Susah nak membayangkan, ya, susah membayangkan belakang. Saya itu Nabi Ibrahim nama yang paling disanjungi oleh semua umat beragama. Yahudi bangga bila dinasihkan pada Ibrahim. Dipujinya, ya, patuh. Tak berani memfitnah. Nasrani bangga. Orang Muslim apatah lagi. Tapi selain Nabi Ibrahim, coba, kan pasti ada yang membenci. Nabi Musa mungkin hanya diikuti oleh Yahudi, itu pun yang ikut. Ramai juga yang tak ikut. Orang Nasrani tak suka. Umat Muhammad suka. Nabi Isa, ya mungkinlah pengikut Nabi saja yang suka. Orang Yahudi sebelumnya tak suka. Walaupun umat Islam menghormatinya. Nabi Muhammad, penghulu sekalian Nabi. Umat Islam cinta. Yahudi, adakah cinta? Hormat. Nasrani, tak. Nabi Ibrahim benar-benar berada paling. Itu ada rasanya. Dan sifat-sifat itu sebetulnya boleh dilakukan oleh setiap kita, ya. Sifat-sifat atau amalan yang dengan sebab sifat amalan itu Ibrahim mencapai makom tertinggi, itu sebenarnya boleh dilakukan oleh setiap kita. Hanya itulah ya bergantung pada kesungguhan kita masing-masing. Artinya makom kita ini boleh dinaikkan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Ya Mas sekalian, itu tambahan penjelasan saya tentang ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kurang lebihnya mungkin dimaafkan. Yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.